semuanya, perkenalkan nama saya Filbert Nurjamjam, saya dari kelas 11-6. Di video kali ini, saya akan membahas tentang mengenai sesuatu yang sangat begitu penting, yaitu mengenai verifikasi fakta. Yuk kita bahas bersama, apa itu verifikasi fakta dan mengapa kita memerlukannya. Let's do! Baik, di sini ada beberapa poin yang membahas tentang verifikasi fakta. Yang pertama ada pentingnya verifikasi, yang kedua cara-cara untuk memeriksa keaslian sumber informasi, yang ketiga teknik-teknik verifikasi, yang keempat alat dan aplikasi untuk konten teks, dan yang terakhir adalah contoh informasi yang perlu diverifikasi faktanya. Nah, di sini ada poin pertama, yaitu pentingnya verifikasi fakta. Mengapa itu sangat penting? Karena verifikasi fakta pada informasi sangat penting karena internet adalah ladang yang subur bagi penyebaran misinformasi dan disinformasi. Tanpa verifikasi, kita berisiko besar mengambil keputusan yang salah karena merusak reputasi orang lain dan kehilangan kepercayaan pada sumber-sumber berita yang sah. Intinya, verifikasi memastikan bahwa informasi yang kita terima dan sebarkan adalah benar dan akurat. Nah, poin kedua itu membahas cara-cara untuk memeriksa keaslian sumber informasi. Untuk menilai pada sumber, ajukan 3 pertanyaan, yaitu siapa sumbernya, kapan informasi diterbitkan, dan apakah ada bukti pendukung supaya berita ini benar-benar akurat dan benar-benar nyata. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh gampang percaya kepada informasi yang belum tentu faktanya, bukan katanya. Lalu poin yang ketiga ada teknik-teknik verifikasi. Ada beberapa teknik praktis yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada cross-checking atau cek silang. Jangan percaya pada satu sumber saja, selalu cari dan bandingkan klaim yang sama dari minimal 2 hingga 3 sumber independen dan terpercaya lainnya. Jika hanya satu sumber meragukan yang melaporkan berita besar, segera curigai. Lalu poin yang kedua, mencari sumber kredibel. Prioritaskan informasi dari jurnal ilmiah, lembaga resmi pemerintah, misalnya seperti kementerian atau badan statistik, atau bisa media berita utama yang dikenal menjunjung tinggi ketika jurnalistik dan memiliki mekanisme koreksi kesalahan. Lalu poin yang ketiga, reverse image search atau pencarian gambar terbalik. Jika informasi mencurigai disertai foto, gunakan fitur seperti Google Lens atau TinEye untuk melacak asal-usul foto tersebut. Hal ini supaya membantu memastikan bahwa foto tersebut bukan foto lama yang dipakai untuk konteks berita yang baru. Lalu poin yang keempat ada alat dan aplikasi pembantu verifikasi konten teks. Anda dapat menggunakan beberapa alat untuk membantu proses ini. Yang pertama, mesin pencari. Saat mencurigai sebuah kalimat, ketika kalimat tersebut ke mesin pencari dan update dengan tanda kutip ganda, misalnya peraturan baru ini berlaku mulai besok. Ini akan membantu Anda melihat apakah klaim tersebut telah dibahas atau dibantah oleh situs-situs pemeriksa fakta. Lalu yang kedua, situs pemeriksa fakta. Gunakan platform yang secara khusus memeriksa kebenaran klaim di Indonesia. Anda bisa merujuk ke cekfakta.com atau Turnback Hoax. Lalu poin yang terakhir adalah contoh berita. Di sini saya mengambil berita mengenai klaim bahwa Menteri Keuangan menyebut harga Pertalite sebenarnya hanya 4.000 per liter. Nah, di sini saya membawa berita tentang bahwa Kementerian Keuangan menyebut harga Pertalite itu sebenarnya hanya 4.000. Apakah itu benar atau salah?
kita bisa menggunakan 3 teknik tersebut sebelumnya. Bisa melalui cross checking atau yang bisa disebut dengan cek silang, bisa cek sumber secara kredibel, dan yang terakhir bisa melalui cek fakta. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari tentang materi sebelumnya, verifikasi fakta adalah tameng kita di era digital. Kehadirannya memastikan bahwa keputusan dan opini publik didasarkan pada kenyataan, bukan ilusi yang disebarkan oleh informasi palsu. Itulah teman-teman mengenai verifikasi fakta kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya Filbert Nurjamjam, pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.